takwin asyakhsiyah al-islamiyah, membina dan membangun kepribadian Islami. Di samping juga kita menginginkan untuk takwin asyakhsiyah ad-da'iyah, membina ataupun membangun kepribadian menjadi seorang dai. Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna dan paling mulia dibanding dengan makhluk-makhluk Allah lainnya. Ayat-ayat yang berbicara tentang masalah ini sangat banyak. Ayat yang sering kita hafal di surat At-Tin, ya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami ciptakan manusia itu dalam sebaik-baik bentuk. Dan juga di surat Al-Isra ayat 70 yang saya sebutkan di sini, Allah Ta'ala berfirman, walaqad karramna bani Adam, dan sesungguhnya telah kami muliakan anak Adam, wa hamalnahum fil barri wal bahri, dan kami angkut mereka di daratan dan di lautan, wa razaqnahum, dan kami telah memberi rezeki kepada mereka minat thayyibat, yaitu berupa yang baik-baik, makanan ataupun minuman, wa faddalnahum, dan kami telah lebihkan mereka ala katsirim mimman khalaqna, terhadap seluruh makhluk yang telah diciptakan oleh Allah, tafdilah, yaitu dengan sebuah kelebihan. Manusia adalah makhluk yang paling mulia dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Allah telah menyediakan banyak sekali fasilitas untuk manusia. Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wal ardi, ya, Allah telah menciptakan untuk semua yang telah tersedia di muka bumi ini, dan untuk kita manfaatkan keberadaannya itu untuk memperlancar dan melanjutkan aktivitas hidup kita. Maka dalam hal inilah kita punya tugas untuk menjaganya dengan sebaik-baiknya. Menjadi pribadi yang Islami merupakan suatu hal yang sangat diperhatikan dalam agama Islam. Hal ini karena Islam itu tidak hanya ajaran normatif yang hanya diyakini dan difahami tanpa diwujudkan dalam kehidupan nyata, tapi Islam memadukan dua hal, antara keyakinan dan aplikasi, antara norma dan perbuatan, antara keimanan dan amal soleh. Ini yang berat, ya, sebagai seorang muslim, bukan hanya berwacana, bukan hanya sekedar berbicara, tapi yang lebih penting adalah mengaplikasikan, mengamalkan apa yang kita sampaikan itu, ya. Lima taquluna ma la taf'alun, ya, kenapa kalian mengatakan apa yang tidak kalian kerjakan? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun, besar dosanya di sisi Allah Ta'ala kalau kalian mengatakan apa yang tidak dilaksanakan. Oleh sebab itulah ajaran yang diyakini dalam Islam harus tercermin dalam setiap tingkah laku, perbuatan, dan sikap pribadi muslim. Apa yang sudah kita pelajari, maka hendaknya kita berusaha untuk melaksanakan. Memang untuk totalitas 100% kita mempraktekkan, ya, tidak bisa secara sekaligus, ya, perlu ada tahapan. Tetapi kita paling tidak punya kemauan, ya, punya keinginan untuk mencapai ke sana. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kepada agama Islam secara sempurna. Itu tuntutan yang harus senantiasa menjadi perhatian dan menjadi motivasi kepada kita untuk kita laksanakan 100% ajaran Islam ini. Baik itu yang kaitannya dengan masalah akidah, ibadah, akhlak, pendidikan, sosial, budaya,
ataupun kaitannya dengan ajaran yang lainnya. Islam bukan sebatas rukunnya yang 5, tapi ada yang lainnya yang harus menjadi perhatian dan kita laksanakan dalam seluruh sisi kehidupan. Memang setiap jiwa yang dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, dalam keadaan Islam. Tapi bukan berarti kesucian dari lahir itu meniadakan upaya untuk membangun dan menjaganya. Justru karena telah diawali dengan fitrah itulah, jiwa tersebut harus dijaga dan dirawat kesuciannya. Dan selanjutnya dibangun agar menjadi pribadi yang islami. Kita sudah diberikan potensi kesucian sejak lahir. Kalau kita jaga dengan baik, kalau pada saat kita masih belum balik, otomatis berada di bimbingan orang tua. Tapi kalau setelah itu kita diharapkan sudah bisa mandiri, apalagi sudah lulus kuliah, sudah bekerja ya, maka semua kita punya konsekuensi dan membawa tanggung jawab kita masing-masing. Jadi fitrah itu potensi yang sudah kita miliki, terus ada banyak hambatan rintangan di sana, di kanan kiri kita dalam kehidupan kita ini. Maka bagaimana kita berupaya merawat kondisi yang baik itu supaya terus-menerus dalam kebaikannya tidak terkontaminasi oleh kotoran ataupun oleh segala macam gangguan yang di sekitar kita ini. Apa ruang lingkup membangun kepribadian Islami itu? Yang pertama adalah dalam hal aspek ruhiyah atau maknawiyah, dalam hal aspek batin. Ini yang paling penting ya. Kita berupaya untuk menjadi pribadi yang islami, maka diawali dari membangun ruhiyah kita atau maknawiyah kita ini. Aspek ruhiyah adalah aspek yang harus mendapatkan perhatian khusus oleh setiap muslim. Sebab ruhiyah menjadi motor utama sisi lainnya. Hal ini bisa kita simak dari firman Allah Ta'ala di surat Asy-Syams 7-10, ayat yang sama-sama kita hafal. Wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Fa'alhamaha, maka Allah memberikan ilham kepada jiwa manusia itu fujuraha, jalan yang menuju kepada kefasikan, wa taqwaha, dan ketakwaannya. Qad aflaha man zakaha, sungguh telah beruntung orang yang telah mensucikan jiwanya itu. Wa qad khaba, dan sungguh merugilah man dassaha, orang yang mengotorinya. Jadi inilah pengingat kepada kita tentang potensi fitrah itu sudah ada pada diri kita masing-masing. Jiwa kita itu sebenarnya dekat dan sangat berpotensi untuk selalu dalam keadaan fitrah tadi. Jadi kejiwaan tadi, ruhiyah. Namun Allah memberikan ilham kepada jiwa ini dua jalan, memberikan inspirasi, memberikan bisikan-bisikan dalam hati kita, baik itu jalan yang mengantarkan kepada fujur ataupun jalan kepada takwa. Maka disinilah kita sebagai manusia itu punya pilihan. Kalau ibaratnya kita berjalan dalam sebuah persimpangan, pertigaan, jalan ke kanan itu mengantarkan kepada taman yang indah, istana yang bagus, yang megah, kepada kebahagiaan yang menyenangkan. Sementara jalan yang kiri itu mengantarkan kepada kerusakan, kepada kebinasaan. Kita ternyata masih memilih yang kiri, maka tidak boleh kita salahkan orang lain. Yang kita salahkan adalah diri kita sendiri. Kenapa kita memilih yang kiri padahal sudah jelas rambu-rambunya itu. Kita bisa baca, kita bisa mengetahuinya sebelum kita lalui. Oleh karena itulah, disinilah pentingnya aspek ruhiyah menjadi perhatian kita semuanya, memupuk batin kita, kejiwaan kita itu supaya senantiasa berada dalam kefitrahannya. Di surat Al-Hadid ayat 16,
kita juga diingatkan oleh Allah Ta'ala tentang sensitivitas hati. Alam ya'ni lil ladzina aman, belumkah datang waktunya untuk orang-orang yang beriman, an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah, agar hati mereka itu tunduk berzikir kepada Allah, wa ma nazala minal haqq, dan apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada mereka berupa kebenaran tersebut. Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl, dan janganlah menjadi seperti orang yang diberikan Alkitab sebelumnya. Fatala alaihimul amad, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka. Faqasat qulubuhum, maka hati mereka menjadi keras. Wa katsirun minhum fasikun, dan banyak di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Jadi tidakkah cukup peringatan yang telah diberikan Allah Ta'ala kepada kita? Peringatan khususnya saat ini kita berada pada era pandemi COVID-19. Kita tidak tahu sampai berapa lama lagi. Ya, varian baru juga tersebar luas di mana-mana. Orang-orang yang dekat dengan kita, kawan-kawan kita, bahkan mungkin keluarga kita, sudah ada yang dipanggil oleh Allah Ta'ala. Bahkan mungkin banyak di antara keluarga kita ya. Kemarin saya dapat kabar kawan dulu ya di pemerintahan ya dulu, dan bahkan di grup itu juga masih ramai. Kemarin ternyata sudah meninggal, Masya Allah, barusannya. Jadi inilah peringatan-peringatan yang ada di sekitar kita. Apakah masih menjadikan hati kita ini keras? Kafa bil mauti wa'idan, cukuplah kematian itu sebagai nasihat. Mungkin kemarin hari ini orang lain, tapi kita tidak tahu nanti atau besok bisa jadi kita sendiri yang mendapatkan panggilan, mendapatkan giliran. Maka inilah waktunya, tidak ada di penundaan lagi ya, kita untuk menundukkan hati kita dengan berzikir kepada Allah dan kita berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Ayat di atas memberikan pelajaran kepada kita akan pentingnya untuk senantiasa menjaga ruhiyah. Kerugian yang besar bagi orang yang mengotorinya, dan peringatan keras agar kita meninggalkan amalan yang bisa mengeraskan hati. Bahkan tarbiyah ruhiyah adalah dasar dari seluruh bentuk tarbiyah. Ada tarbiyah kaitannya dengan masalah akal, pikiran, ada tarbiyah yang kaitannya dengan masalah fisik ya, tarbiyah jasadiyah. Nah, tarbiyah ruhiyah itu adalah yang paling penting, menjadi pendorong untuk beramal soleh dan juga memperkokoh jiwa manusia dalam mensikapi berbagai problematika kehidupan. Hidup ini banyak problemnya. Kalau dihadapi dengan ruhiyah yang kuat, insya Allah kita akan bisa menikmati kehidupan itu dengan bahagia. Tapi kalau tidak kita sikapi dengan positif, walaupun mungkin masalahnya itu sedikit, tapi membuat kita stres ya. Mungkin pernah saya contohkan, ada semacam ilustrasi dari seorang guru kepada murid. Jadi muridnya ini konsultasi kepada guru, wahai guru ya, saya ini banyak masalah, saya stres, banyak pikiran, ada beban yang sangat banyak. Apa yang harus saya kerjakan wahai guru? Maka gurunya mengambil satu buah gelas dan 1 sendok garam. Diperintahkan kepada muridnya, tolong muridku taruh 1 sendok garam ini di dalam 1 gelas air itu. Kemudian aduk. Setelah itu kemudian diminum, ya disuruh minum. Gimana rasanya kira-kira? Sangat asin lah ya, mungkin cenderung pahit karena ya gelasnya kecil dan garamnya itu 1 sendok itu.
Kemudian tidak lama berikutnya melewati danau yang luas ya, dengan air yang jernih. Sama-sama airnya, tapi tadi cuma satu gelas, ini satu danau. Terus disuruh untuk mengambil 1 sendok garam, terus diperintahkan untuk menuangkan ke danau itu. Setelah dituangkan, airnya disuruh minum. Gimana rasanya, muridku? Ya rasanya tetap segar, guru. Tidak berpengaruh tadi 1 sendok garam itu. Nah, kira-kira apa pelajaran yang bisa kamu ambil dari peristiwa ini? Jadikanlah hatimu itu seperti seluas danau. Jangan sesempit gelas itu. Kalau hati kita seluas danau, masalahnya itu kan sama sebenarnya. Ibaratnya 1 sendok itu garam itu kan masalah. Masalahnya sama, tapi kalau wadah pencikapan, wadah di sini adalah hati itu seluas danau, maka masalahnya menjadi kecil, tidak berpengaruh kepada ketenangan, ketentraman jiwa. Namun kalau hatinya sumpek, hatinya sempit, seperti 1 gelas air tadi, masalah yang 1 sendok tadi dengan garamnya itu akan menjadi sumpek kita, menjadi stres. Nah, itulah kembali kepada hati ya. Dalam hidup ini tidak jarang kita saksikan ya, ada ibu-ibu tua mungkin ya sama anaknya di trotoar atau mungkin ngemis mereka, tapi mereka tertawa-tawa, gembira-gembira, sepertinya begitu ya, nggak ada beban seolah-olah gitu. Ternyata di tempat yang lain ada orang yang rumahnya besar ya, dengan fasilitas yang mewah, nggak bisa istirahat ya, dia tidak bisa tidur di kamar mewahnya itu, insomnia, nggak bisa menikmati fasilitas mewahnya karena stres. Anaknya mungkin terlilit pergaulan bebas, mungkin juga terkena narkoba, barangkali misalnya ya, pasangannya selingkuh, misalnya istrinya, atau pekerjaannya itu banyak tertipu atau apa misalnya ya, banyak sekali lah ya. Nah, jadi kalau mensikapinya itu dengan hati yang sekecil gelas tadi, ya akan stres. Tapi kalau masalahnya itu adalah kita sikapi dengan hati yang seluas danau tadi, insya Allah itulah yang dimaksud ruhiyahnya adalah seperti tadi ya, ilustrasinya begitu. Apa saja aspek-aspek yang sangat terkait dengan maknawiyah ini? Yang pertama adalah akidah. Ruhiyah yang baik akan melahirkan akidah yang lurus dan kokoh. Dan sebaliknya, ruhiyah yang lemah bisa menyebabkan lemahnya akidah. Padahal akidah adalah suatu keyakinan yang akan mewarnai sikap dan tingkah laku seseorang. Oleh sebab itu, kalau ingin akidahnya terbangun dengan baik, maka ruhiyahnya harus dikokohkan. Jadi ruhiyah ini menempati posisi yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim, karena dia akan mempengaruhi bangunan akidahnya. Ya barangkali tidak perlu kita perdebatkan lah, antara akidah dan ruhiyah ini sebenarnya sama ya, semuanya adalah asalnya dari hati kita. Keimanan akidah ini dalam hati, ruhiyah juga dalam hati kita. Intinya adalah pada aspek hatinya tadi. Ala inna fil jasadi mudghah, ketahuilah dalam jasad fisik manusia ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kullu, apabila segumpal daging ini baik, maka seluruh anggota tubuh itu akan baik. Wa idza fasadat, dan apabila rusak, fasadal jasadu kullu, maka seluruh tubuh itu rusak. Ala wahyal qalbu, segumpal daging itulah hati kita ini. Jadi hati sebagai tempat menancapnya akidah ruhiyah kita inilah yang akan bisa memperkokoh akidah kita. Para sahabat dulu bagaimana kekuatan ruhiyahnya yang telah melahirkan semangat yang luar biasa. Dalam kondisi serba pas-pasan, mereka mendapatkan semangat yang luar biasa untuk berjuang bersama Rasulullah SAW. Ada seorang sahabat yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari. Beliau ini nama aslinya Khalid.
Khalid bin Zaid. Nah, tapi nggak terkenal nama aslinya, yang terkenal nama kunyahnya. Abu Ayyub adalah nama kunyah. Beliau seorang sahabat yang miskin yang tinggal di Madinah dan mendapatkan dulu kepercayaan pada saat Rasulullah SAW dan Abu Bakar datang pertama kali ke Madinah. Itu mampir di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Jadi mendapatkan kehormatan yang luar biasa. Bukan karena kekayaannya, bukan karena kehormatan Abu Ayyub, tapi dia adalah orang yang paling tawadhu di Madinah, sehingga mendapatkan kehormatannya. Wa ma tawadhu ahadun illa lillah illa rafa'ahu, tidaklah seorang itu tawadhu karena Allah kecuali Allah akan mengangkat derajatnya, seperti Abu Ayyub ini. Nah, Abu Ayyub ini terobsesi dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang masalah penaklukan Konstantinopel, al-tuftahan al-Konstantiniyah. Pasti sungguh-sungguh Konstantinopel itu nanti akan ditaklukkan. Fala ni'mal amiru amiruha wa ni'mal jaish dzalikal jaish. Sebaik-baik pemimpin itu adalah pemimpinnya, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan itu. Abu Ayyub ini terinspirasi oleh hadis ini. Dia ingin mewujudkan bisyarah nabawiyah, yaitu prediksi kenabian yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Maka beliau dengan pasukannya berangkat dari kota Madinah untuk menaklukkan Konstantinopel yang saat itu berada di bawah kekuasaan Romawi Timur, ya di Turki, ya di Istanbul sekarang ini. Dan dia berpesan kepada anak buahnya, nanti kalau saya meninggal sebelum sampai ke Konstantinopel, maka bawalah jasad saya sampai pada finish yang terakhir, sampai kalau bisa di kota Istanbul itu, kota Konstantinopel. Dan ternyata betul Abu Ayyub sudah meninggal di perjalanan sebelum sampai ke sana, dan wasiatnya ditunaikan oleh anak buahnya. Jasadnya dibawa sampai ke wilayah masuk Konstantinopel, dan disitulah dikebumikan. Dan sekarang di sana dibangun masjid yang makmur, ya, yang namanya Masjid Sultan Ayyub. Yang masjid ini kisahnya sholat subuhnya, ya, jamaahnya itu sebanyak sholat Jumat. Nah, begitulah, ya, perjuangan Abu Ayyub, azamnya yang luar biasa. Itu dari mana? Kekuatannya itu adalah bersumber dari ruhiyah ini, dari akidah yang kuat, melahirkan sebuah himmah aliyah, sebuah obsesi yang tinggi, cita-cita yang tinggi. Nah, kemudian yang kedua, ruhiyah yang kuat, yang bagus, itu akan bisa melahirkan akhlak. Akhlak itu adalah bukti tingkah laku dari nilai yang diyakini seseorang. Akhlak merupakan bagian penting dari keimanan. Akhlak juga salah satu tolak ukur kesempurnaan iman seseorang. Terawatnya ruhiyah akan membuahkan bagusnya akhlak seseorang. Allah dalam beberapa ayat senantiasa menggandengkan antara iman dengan berbuat baik. Rasulullah SAW pun ketika ditanya tentang siapakah yang paling baik imannya, ternyata jawaban beliau adalah yang paling baik akhlaknya, ahsanuhum khuluqa. Ayyul mu'minina afdhalu imana. Mukmin yang seperti apa yang paling bagus keimanannya, wahai Rasulullah? Maka beliau memberikan jawaban ahsanuhum khuluqa, yang paling baik akhlaknya. Jadi coba kita perhatikan hadis ini, ada kaitan yang kuat antara iman dan akhlak ini. Dan hadis yang senada dengan ini banyak. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, itu adalah aspek akidah. Falyukrim dhaifahu, memuliakan tamu, itu adalah aspek akhlak. Falyukrim jarahu, memuliakan tetangga, juga aspek akhlak. Falyakul khairan aw liyasmut, berkatalah yang baik, kalau tidak mampu maka diamlah, itu aspek akhlak. Jadi semakin baik iman dan akidah seseorang, maka semakin baguslah akhlaknya. Jadi kalau ada sebagian saudara kita mukmin yang mengaku akidahnya kuat, kokoh, akidahnya yang paling nyunnah, yang pokoknya yang paling ideal, tapi dalam pergaulan sehari-hari akhlaknya buruk,
Ketika dikasih salam oleh orang mukmin lain, dia tidak menjawabnya, dia memalingkan mukanya. Ketika dia bertemu dengan saudaranya, mukanya cemberut, dan lain sebagainya, maka berarti ada yang salah dalam aspek akidahnya ini. Ada aspek ya yang perlu untuk dievaluasi dari sisi keimanannya. Karena kalau imannya lurus, imannya baik, akhlaknya baik. Kalau ternyata akhlaknya ini buruk, ini adalah sebagai cerminannya, sebagai outputnya. Nah, sumbernya berarti di sini tidak bagus ya. Maka di sini harus dievaluasi. Bahkan diutusnya Rasulullah SAW pun untuk menyempurnakan akhlak manusia, sehingga menjadi akhlak yang islami. Beliau bersabda, ini sudah hafal betul ya, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus dalam rangka untuk menyempurnakan akhlak. Dulu pada zaman jahiliyah memang persoalan utama adalah ya dekadensi moral, ya terpuruknya akhlak, sehingga mereka disebut jahiliyah. Kaum jahiliyah itu bukan karena otaknya, mereka otaknya pinter-pinter, tapi akhlaknya yang buruk. Ada kebiasaan mengurangi timbangan, ada kebiasaan untuk mengubur hidup-hidup bayi perempuan karena mereka gengsi ya, malu punya anak perempuan, nggak bisa diajak untuk perang, sehingga daripada malu dikuburkan saja hidup-hidup. Nah, mereka akan ditanya ya, kenapa membunuh anak yang tidak bersalah? Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Dan ingatlah ketika bayi-bayi perempuan yang dikuburkan itu ditanyakan akibat dosa apa mereka itu dibunuh oleh orang tuanya. Itulah di antara keburukan akhlak orang-orang jahiliyah. Maka Nabi diutus untuk memberikan atau menyempurnakan akhlak manusia saat itu. Tolak ukur dan patokan baik dan tidaknya akhlak adalah Al-Quran. Jadi parameternya itu Al-Quran. Walaupun misalnya mohon maaf non-muslim yang moralnya bagus luar biasa ya, tidak pernah melakukan tindak kriminal, tapi kalau tidak bersumber dari Al-Quran ya otomatis tidak ada manfaatnya. Jadi tolak ukurnya adalah Al-Quran. Yang baik menurut Al-Quran adalah itu baik dalam pandangan kita. Yang buruk menurut Al-Quran itu juga buruk. Maka ini menjadi sumber dari segala sumber hukum. Itulah sebabnya akhlak keseharian Rasulullah SAW merupakan cerminan dari Al-Quran yang beliau yakini. Hal ini terbukti dari jawaban Aisyah ketika ditanya tentang akhlak beliau, diberikan jawaban, karena khuluqul Quran adalah akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran yang berjalan. Kemudian yang ketiga, aspek tingkah laku. Tingkah laku adalah cerminan dari akhlak yang melekat pada diri seseorang. Ada kemiripan ya. Kalau akhlak itu kaitannya dengan moral, kalau tingkah laku ini perilaku ya, kebiasaan dia. Ya memang mirip lah antara suluk dan akhlak ini. Jadi cerminan dari akhlak yang melekat pada diri seseorang ya. Kalau misalnya dia itu akhlaknya sabar, maka perilakunya itu tidak marah-marah, tidak gampang mengatakan kalimat-kalimat yang tidak enak dan sebagainya. Jadi akhlak itu sebagai lebih kepada aspek-aspek batinnya ya, hatinya, kemudian produknya ataupun outputnya adalah perilakunya itu. Kemudian yang kedua yang ingin kita bangun setelah akidah tadi adalah dari sisi fikriyah, yaitu akliyahnya. Kepribadian Islami juga ditentukan oleh sejauh mana kokoh dan tidaknya aspek fikriyah. Kecernian fikroh, kekuatan akal seseorang akan memunculkan amalan dan kreativitas, dan akan lebih dirasa daya manfaat seseorang untuk orang lainnya. Jadi pikirannya, fikrohnya. Kalau fikrohnya kotor ya, maka akan menghasilkan sebuah ya produk ekspresi dari dirinya yang kotor-kotor juga. Fikroh yang dimaksud itu meliputi
Apa saja ini? Yaitu wawasan keislaman. Sebagai seorang muslim menjadi keniscayaan bagi dia untuk memperluas wawasan keislaman. Jadi para ustadz sekalian ini backgroundnya dari pesantren ya, dan ulum syariah yang banyak itu tidak boleh merasa cukup. Harus terus-menerus kita kembangkan. Kita perluas wawasan keislaman kita. Belajar di luar spesialisasinya. Dalam spesialisasi kita itu semakin fokus di situ, semakin mumpuni, tapi juga ditambah dengan kemampuan ilmu yang lainnya supaya menjadi luas wawasan kita itu. Sebab dengan wawasan keislaman akan memperkokoh keyakinan, keimanan, dan daya manfaat diri untuk orang lain. Semakin luas wawasan keislaman kita, maka akan semakin kokoh keimanan kita. Jadi kalau ilmu kita semakin luas tentang sesuatu, maka keyakinan kepada sesuatu itu akan semakin kuat. Kemudian kita juga harus memiliki pola pikir Islami. Harus kita bangun dalam diri seorang muslim. Semua alur berpikir seorang muslim harus mengarah dan bersumber pada satu sumber, yaitu kebenaran dari Allah. Islam sangat menghargai kerja pikir umatnya, tapi ada batasnya ya. Jangan sampai rasionalisasi itu kebablasan, misalnya wacana untuk menggeser ya, daripada sumpek ataupun ada antrian yang panjang misalnya. Dulu ya pada saat musim haji itu, hajinya nggak perlu pada bulan Dzul Hijjah, wukufnya nggak perlu tanggal 9 Dzul Hijjah, bisa tanggal 9 Dzul Qa'dah, atau mungkin bisa 9 Syawal misalnya ya kan. Allah berfirman, Al-Hajju Asyhurun Ma'lumat, haji itu memiliki bulan-bulan yang tertentu. Bulan haji kan bukan hanya Dzul Hijjah, tapi ada Syawal dan juga ada Dzul Qa'dah misalnya. Itu syubhat ya untuk meragukan kaum muslimin. Sholat Jumat bisa digeser ke hari Sabtu ataupun Jumat karena ya barangkali era pandemi ini tidak muat masjid-masjid sehingga perlu dibuat bertahap, kloter-kloteran itu misalnya. Nah, ini pola pikir yang terlalu bebas, terlalu liberal lah ya. Kalau tidak dibingkai dengan aturan dan dasar-dasar yang Qur'ani itu bisa bahaya. Dalam Al-Quran pun sering kita jumpai ayat-ayat yang menganjurkan untuk berpikir ya. Afala ta'qilun, tidakkah kalian berakal? Afala tatafakkarun, tidakkah kalian memikirkan? Ataupun la'alakum ta'qilun, la'alakum tadzakkarun. Itu banyak sekali. Dan kalau kita amati, baik itu kata-kata tafakkara ataupun ta'qilun tadi, tadzakara, ini kebanyakan menggunakan kata kerja ya. Kata kerjanya pun juga fi'il mudhari'. Maksudnya itu sebuah aktivitas yang dinamis. Berpikir, berakal, kemudian mempelajari itu sebuah hal yang dinamis yang harus kita lakukan terus-menerus. Seorang muslim harus senantiasa menggunakan daya pikirnya. Allah mewujudkan fenomena alam untuk dipikirkan, beraneka macamnya tingkah laku manusia sampai adanya aneka pemikiran dan pemahaman manusia hendaknya menjadi pemikiran seorang muslim. Tetapi satu hal yang tidak boleh dilupakan adalah bahwa tujuan berpikir tidak lain adalah untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Ta'ala, bukan sebaliknya. Inilah ciri ulul albab ya. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Orang yang disebut orang berilmu ulul albab itu di samping dia berzikir dalam keadaan apapun ya, baik itu berdiri, duduk, berbaring, mereka ulul albab itu adalah orang yang juga berpikir menggunakan zikir dan fikir dalam segala fenomena kehidupan. Kemudian yang ketiga, kita diperintahkan untuk disiplin, tepat dan tetap atau sabat dalam berislam. Sungguh kehidupan ini tidak terlepas dari ujian, rintangan, dan tantangan serta hambatan. Ujian tersebut tidak akan berakhir sebelum nafasnya berakhir. Ya, ada
Pelesetan kalau kita masih diuji berarti kita masih hidup ya. Apa itu? Ada pelesetannya itu ya. Kata-kata yang lucu ya. Jadi selama kita masih hidup berarti pasti ada ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Pasti ada ujian untuk hidup. Kalau sudah meninggal baru selesai ujiannya. Selama kita hidup pasti ada ujian. Ada yang diuji dengan kemiskinan, ada yang diuji dengan kefakiran, ada yang diuji dengan kekayaan, ada yang diuji dengan ilmu, ada yang diuji dengan kebodohan, ya, ada yang diuji dengan jabatan, pokoknya macam-macam lah. Biasanya kita diuji pada titik keinginan kita ya, ataupun kelemahan kita itu. Disitulah Allah memberikan ujian pada kita. Oleh sebab itulah, untuk menghadapinya perlu sabar dalam berpegang pada syariat Allah. Sebagaimana firman Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu yang diyakini atau ajal, sampai meninggal. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, ini surat Al-Imran 102. Janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan yang muslim. Begitu pentingnya sabar di jalan Allah sampai Rasulullah mengajarkan doa kepada umatnya sebagai berikut. Ini doa yang bisa kita baca sebelum salam di tasyahud ya. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, atau doa ini bisa kita baca pada saat sujud, boleh. Doa minta keteguhan hati, nggak berpaling sana, nggak berpaling sini. Aspek yang ketiga adalah amaliyah atau harokiyah, pergerakan. Di antara sisi yang harus dibangun pada pribadi muslim adalah sisi amaliyahnya. Amaliyah harokiyah yang merubah kehidupan seorang mukmin menjadi lebih baik. Hal ini penting sebab amaliyah adalah satu di antara tiga tuntutan iman dan Islam seseorang. Tiga tuntutan tersebut adalah al-iqrar bil lisan, ikrar dengan lisan, at-tasdiq bil qalbi, meyakini dengan hati, dan al-amal bil jawarih, melaksanakan dengan anggota tubuh. Jadi harokahnya di sisi ini, sisi yang ketiga ini. Jadi tidak cukup seorang menyatakan beriman tanpa mewujudkan apa yang diyakininya dalam bentuk amal yang nyata. Orang-orang munafik dulu ini seolah-olah menyatakan dirinya mukmin ini. Jadi lisannya berikrar, amalnya juga beramal, tapi dia tidak meyakini dalam hati ini masalahnya. Jadi kalau orang munafik hatinya itu kafir, zahirnya muslim. Kalau orang fasik itu ya hatinya muslim tapi zahirnya tidak melaksanakan kebaikan. Allah Ta'ala berfirman, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Dan katakanlah, bekerjalah kalian, maka Allah akan melihat pekerjaan kalian dan Rasulnya serta orang-orang yang beriman. Ayat ini luas ya maknanya kalau kita bisa tadaburi begini ya. Misalnya kita sebagai guru ya. Ada sebuah kalimat dari kawan saya motivator itu ya, yang saya sangat ingat betul. Kalau kita sebagai seorang guru, misalnya kita digaji dengan angka sekian, tapi kita curahkan energi kita melebihi angka gaji itu, maka Allah Ta'ala akan menambah rezeki dari pintu yang lain yang harusnya itu sesuai dengan apa yang kita lakukan atau kinerja kita itu. Bisa dipahami ya. Jadi kalau kita misalnya ilustrasinya saja ya, kita misalnya kerja mengajar digaji 2 juta misalnya, tapi tenaga yang kita alokasikan itu 4 juta misalnya, walaupun kita dapat 2 juta nominal, maka Allah akan menambah 2 juta itu dari rezeki yang tidak kita sangka-sangka. Kebalikannya, kalau kita sebagai pengajar, gaji kita misalnya 2 juta, tapi kita itu kinerjanya ringan ataupun sangat ya buruk lah, sampai kalau dinominalkan itu barangkali seperti kinerjanya orang bergaji 1 juta. Maka nilai yang kelebihannya tadi 1 juta itu hilang, tidak akan barokah, tidak akan bisa kita ambil manfaatnya, yang mungkin ya untuk foya-foya ataupun mungkin hilang atau mungkin dicuri oleh pencuri atau apalah. Nah, itulah kekuasaan keadilan Allah di situ. Dan yang namanya nominal angka-angka itu kan bukan standar tadi ya. Kita kembalikan bukan standar kebahagiaan, bukan standar kemuliaan atau bukan standar kenyamanan orang.
tidak diukur dari sana. Nah, tapi diukur dari sisi hati kita itu ya, batin kita. Kecukupan itu kehinan nafsi ya, kemapanan ataupun kecukupan itu dari hati, bukan yang nampak secara nominal itu. Umat Islam dituntut Allah untuk menunaikan sejumlah amal, baik yang bersifat individual maupun kolektif, bahkan kewajiban yang sistemik. Kewajiban individual akan lebih khusyuk dan lebih baik pelaksanaannya jika ditunjang dengan sistem yang kondusif. Sholat, puasa, zakat, dan haji misalnya akan lebih baik dan lebih khusyuk kalau dilaksanakan dengan di tengah suasana yang aman, tentram, dan kondusif. Apalagi kewajiban yang bersifat sistemik seperti dakwah, amar ma'ruf nahi munkar, jihad, dan sebagainya mutlak memerlukan ketersediaan perangkat sistem yang memungkinkan terlaksananya amal tersebut. Jadi dituntut kita profesional di sini ya, dan juga ada sebuah kolektivitas, tidak bisa sendirian. Pentingnya amalia harokiyah dalam kehidupan seorang mukmin laksana air. Semakin banyak air bergerak dan mengalir, semakin jernih dan semakin sehat air tersebut. Kalau misalnya air sedikit di kolam yang terendam ya, nggak jalan, itu mungkin 1-2 hari sudah basi, artinya sudah nggak air mutlak lagi. Tapi kalau dia berjalan walaupun sedikit, maka terus menjadi air mutlak yang tidak berubah warnanya, rasanya, dan juga dari sisi sifatnya ya. Jadi warna, rasa, dan juga bentuk pokoknya tiga itulah air mutlak ya. Demikian juga seorang muslim, semakin banyak amal baiknya akan semakin banyak daya untuk membersihkan dirinya, sebab amalan yang baik bisa menjadi penghapus dosa. Wa aqimis sholata tarafayn nahar wa zulafa minal lail innal hasanat yudhinas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan bisa menghapuskan keburukan-keburukan. Baik, ini hanya sekedar tambahan ya, 3 alasan kenapa seorang harus beramal. Karena itu adalah kewajiban diri pribadi kita sebagai hamba Allah. Kemudian adalah amal tersebut sebagai bentuk refleksi penghambaan diri kepada Allah Ta'ala ya, jadi ibadah itu. Kemudian di samping itu ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Ta'ala, ada mahkamah ya, yang harus kita pertanggungjawabkan nanti di akhirat. Kemudian kewajiban terhadap keluarga. Keluarga adalah lapisan kedua dalam pembentukan umat. Lapisan ini akan memiliki pengaruh yang kuat akan baik dan rusaknya sebuah umat. Oleh sebab itu dituntut untuk beramal karena terkait dengan kewajiban dia membentuk keluarga yang islami. Sebab tidak akan terbentuk masyarakat yang baik tanpa melalui pembentukan keluarga yang islami. Juga setiap muslim harus mampu membentuk keluarga yang berkhidmat untuk Islam. Seluruh anggota keluarga terlibat dalam amal islami di seluruh bidang kehidupan. Juga kewajiban terhadap dakwah. Beramal haroki bagi seorang muslim bukan hanya atas tuntutan kewajiban diri dan keluarganya saja, akan tetapi juga karena tuntutan dakwah. Islam tidak hanya menuntut seorang soleh secara individu, tapi juga soleh secara sosial. Kalau kita selesai urusan pribadi kita, urusan dapur selesai, kita akan konsen di sini. Tapi kalau urusan kebutuhan pribadi itu nggak selesai-selesai, kita nggak bisa berkontribusi di sini ya. Nah, inilah ya, ini ayatnya. Ini juga. Jadi ma'ruf adalah segala perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah, sedangkan mungkar ialah segala perbuatan yang menjauhkan diri kepadanya.